kecil tapi lahan pakannya luas sekali. Nah, kemudian pasti karena kondisi seperti itu tentu saja antara kandang dan lahan itu memang jadi satu. Artinya saling berdekatan. Kemudian luasan kandang berikut isinya dan luasan lahan pakan ini perbandingannya sungguh sangat top ya. Artinya luasan lahan ini memang memang cenderung luas banget. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu teman-teman semuanya. Para pemirsa channel YouTube 78 Farm Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini teman-teman, saya mau sedikit mengulas mengenai peternak di luar negeri ya teman-teman, peternak di luar negeri dan apakah apakah kebiasaan-kebiasaan peternak di luar negeri itu terutama soal kandang dan lahan pakannya sudah ditiru oleh peternak di Indonesia. Nah, saya temanya video kali ini itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di YouTube mengenai peternakan kambing domba di luar negeri ataupun sapi, biasanya yang terjadi adalah lahan yang begitu luas, lahan pakan ya, lahan pakan entah itu ditanami alfalfa, ditanami jagung, ditanami atau hanya hambaran rumput gitu. Pasti nanti ada kandangnya nggak luas teman-teman, kandangnya cuma kecil aja. Jadi kandangnya kecil tapi lahan pakannya luas sekali. Nah, kemudian pasti karena kondisi seperti itu tentu saja antara kandang dan lahan itu memang jadi satu. Artinya saling berdekatan. Kemudian luasan kandang berikut isinya dan luasan lahan pakan ini perbandingannya sungguh sangat top ya. Artinya luasan lahan ini memang cenderung luas banget sehingga pemenuhan kebutuhan ternaknya untuk musim entah itu musim salju, musim penghujan, musim semi segala macam itu aman teman-teman. Jadi menurut saya perhitungannya malah berlipat-lipat dari perhitungan yang sering saya sampaikan. Kalau perhitungan yang sering saya sampaikan adalah satu ekor kambing domba kan disiapkan lahan 60 meter. Mungkin kalau di luar negeri malah bisa satu ekor kambing domba itu perbandingan lahannya 120 sampai 250 meter teman-teman untuk satu ekor. Karena untuk menghadapi 4 musim ya teman-teman. Nah, jadi ada musim-musim tertentu yang memang petaninya nggak ngarit, karena memang nggak bisa ngarit. Misalnya musim salju kan mau ngaritnya gimana coba? Nggak bisa. Artinya mereka kan bikin silase atau bikin hay yang memang untuk persiapan pakan di saat-saat memang tidak bisa merumput gitu. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia menurut saya masih agak jauh ya penerapannya dibandingkan di peternak luar negeri teman-teman, karena di Indonesia secara keseluruhan, secara umum kita tahu bahwa rata-rata peternak kambing domba ini tidak mempersiapkan lahan khusus untuk area pakan hijauannya. Jadi mayoritas adalah hanya menggunakan lahan-lahan yang ada atau memanfaatkan limbah-limbah pertanian yang ada. Jadi
tidak secara khusus, belum secara menyeluruh para peternak memang mengkhususkan diri menyiapkan lahan untuk pakan ternaknya. Nah, ini masih terkadang masih setengah hati untuk melakukannya. Efeknya apa? Memang tidak bisa dipungkiri, hasil ternak dari luar negeri pasti lebih baik ya, karena mereka fokus di dunia peternakannya. Kalau kita masih cenderung kepada untuk sampingan, karena ada pekerjaan yang lain, jadi peternak ini untuk sampingan. Nah, hasilnya memang masih kalah ya dengan peternakan di luar negeri. Apa yang harus dilakukan kita semua, teman-teman? Nah, yang harus dilakukan adalah berani memposisikan diri untuk memfokuskan diri di usaha ternak kambing dombanya dengan cara sedikit banyak meniru apa yang dilakukan oleh peternak luar negeri. Misalnya dengan contoh kasus yang saya bahas di awal adalah luasan lahan pakan ini memang mencukupi untuk kebutuhan si ternak. Artinya untuk swasembada pakan hijauan memang bisa dimaksimalkan sepanjang tahun. Kemudian titik-titik lahan pakan hijauan ini sangat berdekatan dengan area kandang. Jadi sangat membantu dalam penyediaan pakan. Secara teknis yang ngarit pun lebih mudah. Nah, ini adalah satu hal yang terlihat sepele tapi sangat ikut menentukan proses kesuksesan sebuah usaha peternakan, teman-teman. Logikanya gini ya, kalau peternak di Indonesia adalah peternak-peternak yang mayoritas itu nggak punya lahan ya, mayoritas memang lahannya terbatas atau sempit lah. Nah, sebenarnya ada kesempatan untuk mendapatkan lahan-lahan, cuman memang tipikal kita lebih suka memanfaatkan apa yang ada. Artinya ketika ada limbah-limbah kita fokusnya lebih ngurusi limbah-limbah. Nah, padahal di satu sisi dengan memanfaatkan atau dengan sedikit bersusah payah sedikit saja untuk pengadaan lahan, sewa lahan dan sebagainya, maka kita bisa swasembada pakan kok, seperti peternak-peternak di luar negeri. Dengan pakan hijauan itu yang ada di sekitar kandang, maka kita bisa ngitung sebenarnya idealnya itu berapa sih yang kita pelihara, berapa ekor sih yang ideal banget kita pelihara, dihitung dengan kekuatan pakan hijauan kita. Nah, ini teman-teman, ini yang sering kurang pas di sini. Kurang pas pada posisi pertama. Peternak-peternak pemula kadang-kadang tidak memperhitungkan hal ini. Peternak-peternak pemula cenderung pertama bikin kandang yang gede, terus ngisi kambing domba yang banyak, kemudian 3-4 bulan kemudian baru bingung soal pakan hijauannya, baru bingung soal pakannya karena pakannya udah habis. Atau permasalahan klasik, ya ini permasalahan klasik banget, adalah saudara-saudara peternak di kampung memiliki lahan yang luas tapi kurang memiliki manajemen yang pas untuk ternaknya. Jadi lahannya luas tapi jumlah ternaknya cuma sedikit, dengan dasar pemikiran takut ngaritnya susah gitu. Nah, padahal seperti yang sering saya sampaikan, sebenarnya hanya merubah beberapa kebiasaan kecil saja maka bisa lebih mudah kok mendapatkan pakan hijauan. Nah, teman-teman, mempersiapkan lahan hijauan yang memang pas, memang luas untuk kambing domba atau sapi kita, ini sangat-sangat bijaksana untuk keberlangsungan usaha ternak kambing domba kita, teman-teman. Paling enak itu memang lahan pakannya ada di dekat kandang ya. Paling enak itu ada di dekat kandang. Nah, kalau teman-teman bisa mengupayakan itu,
segera upayakan teman-teman, karena akan sangat mengurangi biaya operasional, akan sangat membuat efektivitas peternakannya semakin maksimal. Terima kasih teman-teman. Semangat selalu untuk selalu menambah lahan pakan hijauan. Bagi teman-teman yang sudah beternak, silakan terus genjot terus jumlah stok pakan hijauannya. Bagi teman-teman yang baru mau beternak, jangan buru-buru bikin kandang, tapi segeralah bikin lumbung pakan hijauannya untuk persiapan awal nanti usaha peternakannya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Saksikan kami di video-video selanjutnya, dan apabila teman-teman ingin mencari topik-topik lainnya, silahkan bisa saksikan video-video sebelumnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga video kami bermanfaat. Amin.